إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال أيضا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما بعد، معاشر المسلمين, segenap jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, di bulan yang agung ini, yaitu bulan Rajab 1445 Hijriah, kita semuanya diberikan kesempatan yang sangat agung oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk kita menunaikan kewajiban kita selaku hambanya yang beriman dan bertakwa, yaitu kita dimudahkan untuk menunaikan salah satu kewajiban utama kita selaku hamba yang beriman, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Salat Jumat adalah salah satu amal saleh yang akan menjadikan diri kita, yang menjadikan kedudukan kita semakin tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat Jumat merupakan salah satu bentuk ketakwaan yang paling tinggi. Dan hanya dengan ketakwaanlah seorang muslim akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Hal ini sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka marilah lewat kesempatan Jumat ini kita berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita serta qurbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amalan kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada manusia pilihan, panutan terbaik, yaitu kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, segenap jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu hadir silih berganti, berjalan tiada henti. Hari kemarin telah kita lewati dan hari esok senantiasa kita sambut. Dunia ini adalah tempat di mana kita menanam semua kebaikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, "Ad-dunya mazra'atun lil akhirah." Dunia itu adalah ladang untuk kita menanam. Apa yang harus kita tanam?
tentu tidak lain dan tidak bukan adalah amal saleh kita. Iman dan amal saleh kita. Iman dan amal saleh adalah dua hal yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kembali kepada Allah, maka tidak ada yang bisa dia bawa. Tidak ada yang menjadi bekal dia kelak, melainkan dua perkara ini, yaitu iman dan amal saleh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, kata Nabi, yatsba'ul mayyitu thalath, yang akan mengikuti, mengiringi jenazah itu ada 3 perkara. Jadi ketika seseorang didatangi oleh ajalnya, lalu diantar ke pemakaman, maka yang akan mengiringinya saat itu ada 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, fi qabrih atau fi lahdi, ketika mayit itu sudah dimasukkan ke liang lahat, maka berpamitanlah 2 dari 3 perkara tadi. Yang pertama adalah harta bendanya. Jadi semua harta yang dulu dikumpulkan di dunia akan berpamitan. Semua harta yang diusahakan 24 jam sehari atau 12 jam sehari, yang kadang-kadang pencarian terhadap harta itu membuat kita lalai dari Allah, toh nanti ketika kita dimasukkan ke liang lahat, dia akan berpisah, dia akan pamitan. Dan ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang akan segera meninggalkan kita ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, adalah keluarga kita sendiri. Orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Orang-orang yang kita rindukan dan merindukan kita. Kelak mereka juga akan berpamitan. Mereka akan mengucapkan salam perpisahan ketika sang mayit sudah diletakkan di liang lahat. Tidak ada yang benar-benar setia, tidak ada yang benar-benar bersedia menjadi pembela, kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu, wahai kaum mukminin, yaitu amal saleh kita. Yarji'u itsnan, 2 dari 3 perkara itu akan kembali ke rumahmu. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal di liang lahat, yang tinggal menemani di alam kubur, hanyalah satu, yaitu amalmu. Karena itu kaum muslimin rahmati Allah, sebelum waktu itu tiba, sebelum kematian itu mendatangi kita, sebelum ajal itu menghampiri kita, maka mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh. Mari kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memperbanyak bekal yang akan kita bawa menuju Allah kelak. Dan ini tidak boleh ditunda, jamaah sekalian. Harus disegerakan dalam kehidupan. Sebagaimana sebuah pesan yang sangat berharga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang 6 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang 6 atau 7 perkara, kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kemiskinan yang membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menunda, jemaah. Karena kalau kita diuji dengan kemiskinan,
maka tidak sedikit dari kita yang lalai alias lupa karena disibukkan untuk mengumpulkan harta benda. Lihatlah bagaimana kehidupan di terminal, bagaimana kehidupan di tempat-tempat di mana mereka mengais rezeki. Tidak sedikit di antara mereka yang lupa dengan sholatnya, lupa dengan sholat Jumatnya, dan seterusnya. Maka kemiskinan itu bisa melalaikan dan melupakan. Kemudian kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kekayaan kepada kalian yang membuat kalian sombong dan lupa diri. Ada orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, dia lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Namun ada orang yang diuji dengan kekayaan, dia bersikap sombong, angkuh, bukan hanya kepada manusia, tapi juga angkuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan inilah yang dipertontonkan oleh Qarun laknatullah alaihi. Ketika dia masih miskin, belum berpunya apa-apa, dia masih taat kepada Allah, masih menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia menyombongkan diri, angkuh, bahkan tidak mengakui ada peran Allah dalam kekayaan harta bendanya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datang penyakit yang menggerogoti tubuh kalian, yang merusak tubuh kalian sehingga kalian tidak mampu beribadah dengan baik. Ini artinya jamaah sekalian, kita gunakan nikmat sehat untuk memperbanyak amal saleh. Kesehatan itu sangat mahal. Sehat itu ibarat mahkota di atas kepala seorang raja, dan tidak ada yang mengetahui harga dari mahkota itu kecuali setelah orang itu mengalami sakit. Jadi sehat itu mahkota yang ada di kepala setiap orang, dan mereka baru tahu harga mahkota itu ketika mereka sudah sakit. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah ingatkan kita, bersegeralah, gunakanlah 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Salah satunya adalah nikmat sehat sebelum datang sakitmu. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, bersegeralah beramal sebelum datang masa tua yang membuatmu pikun dan lemah. Jadi banyak orang yang menunda beramal. Ketika masih muda, dia selalu memberikan alasan untuk tidak beramal. Dia selalu memberikan alasan untuk menunda amal kebaikannya, hingga datanglah masa tua, dan saat itu dia tidak mampu lagi beramal dengan baik, tidak mampu lagi mempersiapkan bekalnya dengan baik, karena sudah pikun, lemah semua persendiannya, tidak mampu lagi berdiri untuk ibadah. Kemudian yang kelima, ikhwani fiddin, kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datang Ad-Dajjal, dan dia adalah seburuk-buruknya penantian. Dajjal, ikhwani, adalah musuh yang paling besar, dan seburuk-buruk hal yang dinanti oleh kita di dunia ini adalah Dajjal, dan dia pasti datang dan menjadi penanda daripada datangnya hari kiamat. Karena itu setiap muslim ketika dia akan salam, maka dia terlebih dahulu dianjurkan untuk membaca doa. Di antara bunyinya, Allahumma inni a'udzubik min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari seburuk-buruknya fitnah Dajjal. Itulah doa yang diajarkan oleh kekasih kita Rasulullah sebelum kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman kelak. Dan sekarang ini kaum muslimin, kita sudah menyaksikan
Dajjal kecil bermunculan di mana-mana. Nabi-nabi palsu bermunculan di mana-mana. Dan begitulah jamaah sekalian, pada akhirnya nanti akan datang Dajjal yang paling besar, yang menjadi penanda dari dekatnya hari kiamat. Kemudian yang terakhir, bersegeralah kalian beramal, kata Nabi, sebelum tiba hari kiamat yang datangnya secara tiba-tiba. Hari kiamat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan. Ya, jadi hari kiamat itu sangat dekat. Bahkan suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, seperti apa jarak antara engkau dilahirkan dengan hari kiamat? Maka kata Nabi, kahatain, jarak antara aku dilahirkan, jarak antara diutusnya diriku, kata Nabi, dengan hari kiamat seperti ini. Beliau mendekatkan jarinya. Ini menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat dari kita. Karena itulah, sebelum tibanya hari yang begitu menakutkan, yang begitu dahsyat, maka mari persiapkan bekal terbaik kita, agar kelak Allah selamatkan kita, Allah berikan kita rasa aman, dan Allah lindungi kita dengan naungannya yang luas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini. Dan tempat terbaik untuk beramal adalah di bulan-bulan haram seperti saat ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Demikian yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah, sebelum khatib menutup khutbah yang mulia ini, lebih dahulu sekali lagi khatib mengajak kepada kita, marilah kita bersegera untuk beramal saleh. Kita manfaatkan keagungan daripada bulan Rajab ini untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Di antaranya adalah dengan kita memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian merutinkan salat malam, karena ini adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kita. Kemudian berusaha untuk mengganti puasa yang tertinggal pada bulan Ramadan yang telah berlalu. Kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran, kaum muslimin. Dan yang terakhir, mari kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Jika masih tersisa dosa, maksiat dan kesalahan yang kita perbuat, maka menyongsong bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan Rajab adalah gerbangnya Ramadan, maka mari perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berdoa, semoga doa-doa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlebih dahulu mari kita bersalawat kepada kekasih kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim.